Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah mampir di channel saya Jejak Heru. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kebun cabe. Ya, tengok luas sekali. Ada 1 hektar lebih. Nah, ini yang tapi udah selesai nih. Saya agak terlambat kesininya. Kemarin pas panen nggak kesini. Ya, ini pas sudah mau dicabutin. Ini nanti sore mau dicabutin ini. Tapi oke deh, saya penasaran seperti apa potensi nanam cabai di Rimbo Bujang ini. Oke, ya ini yang mau dicabutin. Nah, itu yang baru apa ya? Masih baru itu. Oke, luas sekali. Ini ada kalau total kayaknya sekitar 2 hektar lah. Seperti apa potensi budidaya tanaman cabai merah ini? Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama petaninya. Ini posisinya di unit 10 Jalan Serai Bujung, Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Jambi. Oke, luar biasa itu. Manenin yang sisa-sisa yang masih ada tertinggal nih sebelum dicabutin. Oke, kita ikut nanti ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama para petaninya ini. Kenalkan, ini nih Pak Mul, Pak J. Pak Mul, ini Pak Agung. Pak Agung ya. Ini di Serayu Ujung unit 10 atau desa Wanerja, Rimbo Ulu. Ya, ini beliau berdua ini adalah petani-petani di Rimbo Bujang yang beda gitu ya. Artinya kalau dulu kan sawit, karet, nah ini beliau terjun ke bisa dibilang sih hortikultura gitu ya, sayuran. Ini lebih ke cabai Pak Ji. Cabai, Mas Agung ini lebih ke semangka. Oke, ya hari ini karena kebetulan di ladangnya Pak Mul, nah ini saya pengen ngobrol terutama ke cabai dulu ya. Boleh Pak J? Bagi-bagi ilmu Pak J. Oke, biar bisa menginspirasi nih buat teman-teman khususnya di Rimbo Bujang, bahwa ternyata Rimbo Bujang itu cocok loh budidaya cabai seperti ini. Pak, pertama punya ide nanam cabai ini seperti apa dan kapan ini timbul ide nanam cabai? Idenya ya nganu Mas. Ya timbul dari isi hati sendiri lah. Oh iya. Awalnya ini kebun apa nih? Karet juga? Karet ya. Nah, terus pertimbangannya apa kok ditumbang terus bisa ganti cabai? Ya pertama karetnya udah rusak. Oh iya. Nah, jadi deres terus tuh nggak sesuai, hasilnya nggak sesuai. Iya. Hasil deres. Nah, ini ya coba-coba nanam cabai yang jenis hortikultura kan. Iya. Siapa tahu nanti bisa hobi di situ. hobi nanam apa itu kan, di sayuran itu hasilnya lebih banyak kan. Terus artinya berarti memang waktu itu dari nol, dari belum pengalaman atau sudah punya pengalaman dulu sebelumnya? Nol besar. Dari nol betul nggih? Berarti artinya belajar otodidak ya? Ya. Oh iya. Mencoba. Jadi kan awal-awal terjun di pertanian itu gagal terus. Oh, awalnya tetap gagal juga? Terus. Kok mboten berapa menyerah? kali gagal kan. Jadi sebelum ketemu selanya tanam itu gimana ya saya tidak berhenti, nanam terus. Oh, disitulah akhirnya punya pengalaman menguasai ini ya, dunia nanam cabai nih Pak ya. Jadi Terus kan di samping dari itu kan dari pergaulan juga kan gitu. oh iya. Semangatannya Pak Mul untuk bangkit, di samping itu pergaulannya kan luas. Oh iya ya. Dia terus bermain gali ilmu Sharing ya, lah sama sharing kawan. sama kawan gitu. Gitu. Nah, jadi dia kan mendapatkan ilmu, akhirnya dikembangkan sendiri gitu. Berarti awalnya tetap berat juga Pak Ji? Berat. Kegagalan udah pernah dialami. Enggak langsung sukses ya. Enggak. Oh iya. Terus ini awalnya langsung banyak seperti ini atau dari berapa dulu nanamnya awalnya? Oh, waktu pertama nanam malah langsung lebar saya, Pak. Oh gitu. Lebar. Tapi kan gagal. Oh, Nah, 2 kali nanam lagi, gagal lagi. Jadi ya perjuangannya Oke. pahit juga ya. Nah, terus itu sudah berapa lama Pak? Awalnya kapan Pak itu? Berapa tahun yang lalu memulai nanam cabai ini Pak? Sekitar 7 tahunan. 7 tahunan. Udah 7 tahunan ya, udah lama ya. Tahun. Oke, ini kan jelas ini Kak, kita kayaknya udah modern, udah pakai mulsa, nyiramnya udah infus ya. Apa istilahnya? Infus nomor berapa? Drip ya aja. Nah, ini kan ini butuh modal besar. Kalau boleh tahu sampai berapa nih modalnya Pak untuk ya mulai dari semuanya lah, diesel,
selang-selang mulsa. Ya puluhan. Biasanya tuh kalau cabai lah, Iya. kami kan berdua ini kan sering sharing kan gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi kan pun tahu dari penghitungannya tuh per batang gitu. Kalau Oh, cabai. gitu. Jadi modal itu disesuaikan kita mau nanam berapa gitu kan. Ah, Jadi modal tuh yang akan kita keluarkan berapa gitu. Misal kita nanam 1000 batang. Jadi per batangnya itu dihargai Modalnya modal berapa? 10.000 gitu. oh 10 ribuan ya. Nah, kurang lebih 10.000 gitu kan. Itu Jadi itu mulai dari peralatan, pupuk sampai selesai itu 10.000 cukup ya? 10.000 per batangnya. Per batang. Nah, kalau 1 hektar muat berapa ribu? Banyak kan? Cuma kan Tinggal harganya- gitu kan. Harganya juga ketemu juga, harganya Kalau 10.000. sekarang 10.000 Iya, tapi kemarin kalau pas- harganya 6.000, 7.000. Kan kemarin Oh. paling rendah harga berapa di sini, Pak? 7.000. 7.000 paling rendah. Mas untung Pak di Jogja tetangga 3,5 Pak. Kemarin kawan ngasih 7.000 tahu. ya. 7.000. Masuk untuk biaya orang manen aja habis. Oh, iya, Operasional. Oh iya. Enggak, tadi yang 10.000 termasuk ongkos panen enggak, Mas? Enggak. Enggak. Enggak ya, Harga di luar. jualnya 10.000 sekarang ini, hari sekarang 10.000. Enggak, Hmm. jangan Enggak, artinya modal yang tadi 10.000. Oh, Enggak, di enggak luar masuk, di luar manen ya. Di luar manen. Oh, Ya, gitu. misalnya seperti apanya, obat semprotnya, Heeh. terus biaya lahannya, pupuknya, alatan, Ya, kira-kira peralatannya itu 15 kira-kira ya. sekitar 10.000. Oke. Jadi itu termasuk mulsa segala macam. Pokoknya kalau mau nanam 1.000 berarti siapin 1.000 kali 10.000. 10 juta gitu, Pak. Kayaknya sekitar itulah. Oke. kan. Nah, terus ini perawatannya sebenarnya sulit nggak sih, Kak? Banyak yang cerita kalau nanam cabai itu kayak ngopeni bayi gitu. Apa memang seperti itu, Pak? Ya, ya memang seperti itu. periksa hama Ya, ini. terkadang itu kan seorang petani itu kan beda-beda teman. Iya, iya, iya. Ya, jadi tinggal kita aja yang menyesuaikan dengan tanaman itu. Istilahnya dari jiwa kita tuh emang suka di tanaman itu, pasti dengan bagaimanapun cara perawatannya, pasti kita dengan senang hati gitu loh Oh, iya. merawatnya. Itu kuncinya di sana, Mas ya. Memang kita Ah. harus seneng ya, harus menjiwai kayaknya. Iya. Oke. Yang paling sulit tantangannya apa nih, Mas? Mungkin hama atau dari yang lain? Kalau cabai ini dalam perjuangan kalau Aman-aman hama saja. sih aman-aman. Hama obatnya udah hafal kali ya. Ya hafal sih kan, lu kan tetap kalau petani itu kan nggak ada yang pintar gitu. Ya semuanya Ya, terus jadi kan gali. terus belajar dan belajar gitu aja. Oh, gitu. Ya nasib juga itu. Nasib juga, Pak. Di samping Nggak ada petani pintar, nggak ada, Mas. faktor nasib gitu. Oh, iya. Tapi terus menggali sambil menjalankan apa ya, proses nanamnya itu ya. Nah, Pak, ini loh masalah bibit nih yang sering jadi pertanyaan saya sendiri juga teman-teman. Apa benar kalau bibit nanam sendiri ini nggak sembarangan, Pak? Tanam bibitnya khusus atau gimana nih, Pak? Beli bungkusan yang ada di pasar atau bikin sendiri atau gimana, Pak? Untuk Ya. bibitnya. Kalau masalah bibit itu tinggal selera, Mas. Kalau yang ini. Kalau yang ini kemarin itu kan udah ada yang pernah coba, terus bagus. Nah, jadi kita belinya langsung ke apa produsen produk itu. Oh, langsung suppliernya kali ya? Ya enggak di toko itu juga Oh. ada. Cuman kan kita udah tahu apa bibit apa yang harus kita beli gitu. Berarti artinya itu nggak sembarang bibit juga, Mas ya? Artinya Iya. khusus bibitnya ya? Iya, khusus. Oke. Jadi bibit ini ternyata kalau berarti kan dari cerita Mas tadi menentukan juga dari Iya. pengalamannya sebelumnya, ini bagus, ini nggak bagus, akhirnya pengalaman di situ, oh bibit ini yang bagus gitu ya? Ya terkadang pun juga bisa juga dari apa dari cabenya itu bikin bibit juga bisa. Cuman kalau dibikin bibit dari hasil panen itu terkadang ada yang lemah terhadap hama gitu. Oh iya. Terus ini Mas, kalau yang tadi bibit itu cara nyemai bibitnya ke polybag dulu, disemai ke ini dulu atau langsung ke lahannya atau gimana, Mas? Nah, itu tergantung kesenangan petani masing-masing. Kalau yang ini Ada, kalau yang ini Sistem cuma tabur aja. tabur aja. ditabur di Tabur. tempat penyemaian gitu Penyemaian, khusus, ya, ditabur, terus nanti sudah siap pindah gitu ya? Nah, iya. Nggak perlu pakai Nggak- polybag ya? nggak perlu. Oh, Langsung iya. cabut aja. Tergantung petaninya lah. Iya, iya, Senangnya iya. di mana kan. Nah,
polybag lebih bagus, masa ditanam kan enggak stres. Oh Iya, iya. kan Cuma agak ribet kali ini. dengan kondisi air juga gitu. Ah, iya. Kalau emang air banyak, sistem cabut kayak ini nggak masalah. nggak masalah gitu. Tapi kalau yang istilahnya kurang air, itu Rawan biasanya stres pakai ya? polybag gitu Oh untuk iya. mengendalikan kesetresan tanaman itu. Oh iya, iya. Nah kalau dari segi ini kan nggak mungkin kayaknya dikerjain sendiri seluas ini Pak. Itu untuk tenaga gimana Pak? Maksudnya biasanya butuh tenaga berapa untuk ngerawat, untuk ngerjain ini? Mungkin kan ya termasuk nyiram, terus manen gitu. Biasanya butuh tenaga, gunakan tenaga berapa banyak? Kalau sini nih gini Pak, kemarin tuh ada kerjasama Heeh. antara kepemudaan, organisasi pemuda. Oh gitu, pemuda di jalur gitu ya? Iya, jadi kan di samping kita buka peluang kerja, Mm-mm. kemudian kan kita untuk bikin semangat anak-anak muda itu Oh, gitu, mantap supaya juga. punya pikiran untuk maju ke arah yang di samping untuk selain karet atau sawit Iya, iya. gitu. Ternyata ada juga peluang-peluang lain yang bagus. Jadi pengolahan lahan kemarin ini ya kerjasama sama pemuda itu, jadi yang bikin bedengan itu anak muda itu. Oh, jadi diborongkan ke mereka? Iya. Mantap. Cuman nanti untuk servisnya baru Tenaga kita. Kita sendiri. Nah, kalau untuk manen, itu kan harus serempak, Pak. Ya. Nggak mungkin sekarang, besok, kalau bisa kan mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Nah, itu seperti apa? Butuh berapa orang sekali manen, Mas? Kalau kemarin ini sekitar orang 30-an. 30 kali manen, gitu. Sehari selesai? Sehari selesai. Selesai, 30. Satu orang tuh kuat berapa kilo sih, Mas? Kalau sehari? Satu orang kalau cabai ini sekitar 50-an, 40-an kilo ya? Kalau masih normal itu. Masih banyak-banyaknya 35 kilo, 35 satu orang ya? Kali 30, tinggal dihitung. Banyak juga. Kemarin pas ketemu paling mahal harga berapa? murah terus Pak, Ya kemarin udah terus ya? murah terus ini. Jadi makanya Terus harga. harganya hancur terus ini. Inilah teman-teman, jadi petani itu gimana ya, kadang-kadang kalau pembuat produk tertentu, makanan apa, kan yang menentukan harga itu adalah produsen karena dia ngitung biaya berapa. Tapi kalau petani, lemahnya di sini, nggak bisa menentukan harga. Harusnya pemerintah nih yang hadir di sini, gimana? Ya kemarin harga murah, tapi katanya sih ada yang impor cabai kering, kan agak bingung juga. Iya. Nah, mudah-mudahan pemerintah bisa turun lah di sini, hadir di sini. Jadi terutama masalah harga, Pak ya. Iya. Yaitu kalau yang perusahaan apa, produk apa kan pihak produsen yang menentukan harga. Ini yang menentukan harga bukan petani. Petani nggak bisa menentukan harga. Nggak bisa ngerjakan. Betul, Pak. Oke. Nah, terus kemarin masalah penjualan kalau di Rimbu Bujang, ya aku ngomong Pak, kalau saya hampir tiap hari di pasar. Ya. Setahu saya Rimbu Bujang itu kan di-drop dari Kerinci, dari Ya. Curug, dari Padang. Nah, kalau petani dari Rimbu Bujang itu buangnya susah nggak Pak? Ya waktu panen awal tidak susah Pak. Nggak susah ya? Masalahnya kan ada tengkulak toke yang ambil itu kan. Heeh. Tapi habis setelah itu sampai turun tambah turun terus kan akhirnya tak jual di rumah. Oh. Tak obral 10.000 di rumah itu. Udah. Yang penting Jadi di gubuk ini aja habis. Kayak pasar. Oh, Kayak pasar 10.000 malah orang itu datang ke sini beli 10.000. Tapi kalau bisa itu malah bagus ya, langsung Nah, dari langsung, petani nah. ke pembeli. Iya. Karena kalau di pasar tuh udah tangan keberapa? Ke tengkulak dulu, Nah, ya. ke penjual pasar, nanti ke warung lagi baru Iya. itu berapa. Oke, tapi nggak nyerah Pak ya, walaupun Nggak kemarin nyerah. harga. Tapi rugi nggak Pak kemarin yang walaupun harga segitu? Ya, Atau nipis-nipis atau balik Ya. modal? Nipis-nipis Pak. nipis lah istilahnya gitu. Ya, enggak. Nah, ruginya enggak, cuma ya nipis-nipis aja. Nipis-nipis gitu. Masa harganya enggak ketemu. Ya mudah-mudahan yang ini nanti ketemu yang mahalnya. Ya mudah-mudahan. Berapa lama lagi nih panen Pak? Kalau Ini ya, sesuai pertengahan harapan. bulan 9 lah. Kurang lebih 2 bulan. Terus gini, kalau dulu saya pertama di sini nanam, katanya kalau di Rimbu Bujang itu cabai cuma kuat 5-6 kali panen. Nah ini yang punya Bapak ini berapa kali panen Pak? Sampai dari pertama sampai sekarang? Sekitaran Pangkuan, ya. 30-an ada aja kemarin. 30-an kali Masalah panen. waktu buah pertama itu sekitar 18 kali panen buah pertama. Buah pertama. Oh,
Kalau untuk buah kedua ini kan panennya kan nggak beraturan, jadi tiap hari Tiap hari dipanen dipanen. gitu Oh terus. gitu. Kalau Untuk awal kedua. kemarin berapa hari sekali? 1 minggu 2 kali. Seminggu 2 kali, Hmm. 3-4 hari sekali ya. Iya. Oke, luar biasa nih 30. Kalau dulu kan ada, jadi memang kadang kita bertani itu banyak mitos menyesatkan. Ya katanya cabai itu cuma panen 5-6 kali di rimbo itu udah hebat katanya. Iya. Ternyata bisa 30 kali bahkan lebih gitu kan. Oke, jualnya sudah, nanam sudah. Terus ini apa yang Bapak pengen sampaikan, Mas pengen sampaikan ke teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang juga pengen mencoba nanam cabai ini Pak, khususnya di Rimbo Bujang. Apa yang ingin jenengan sampaikan ke mereka? Ya kalau sesama petani itu kan paling kita ya saling koordinir gitu lah. Oh gitu ya. Masalah harga. Jadi kan kita bisa istilahnya kan punya patokan untuk harga itu. Iya. Dan untuk hadirnya pemerintah itu kan. Mudah-mudahan nih pemerintah bisa hadir di sini. Jadi kan banyak PPL segala macam. Heeh. Bukan hanya ngajari nanamnya saja, tapi Bukan masalah cuma penjualan. hadir aja gitu kan gitu. Istilahnya ada gimana gitu loh, perhatian atau Nah, gimana. daerah sini kalau Iya. Oh iya, kalau bantuan pemerintah ada nggak? Bantuan pemerintah Ada. semacam Kalau pemberantasan ada. ya, traktor gitu untuk Ada. membajak kita ada ya. Ada. Oke. Ya. Terus ini Mas, ada yang bilang kalau cabai itu kalau pakai pupuk yang unggas ayam itu kurang bagus, apa iya apa enggak? Katanya itu tergantung petaninya juga Pak. Oh, gitu ada ya? petani yang nggak senang pakai jenis Pakai jenis kotoran ayam nggak senang, Heeh. senangnya pakai kotoran sapi. Hmm. Itu tergantung petaninya juga. Loh. Ya itu sama-sama dikelola pun ya jadi semua. Jadi Masalah kan itu bukan. jadi sebenarnya nggak masalah Pak ya? nggak masalah itu. Oh. Cuman iya. istilahnya pupuk kandang itu kan untuk meningkatkan unsur hara aja. Oh iya, oke. Oke teman-teman, itu tadi sedikit obrolan kita sama Pak Mul sama Mas Agung di kebun cabai kita. Ternyata Rimbo Bujang nggak kalah sama daerah yang lain, cuma karena kemarin masih banyak karet sawit. Nah ternyata bisa di sini. Jadi boleh nanti yang terinspirasi ingin nanam juga boleh belajar ke sini boleh Pak? Boleh. Oh Kita siap. terbuka. Oke, saling sharing gitu ya. Ini beliau siap untuk berbagi ilmu. Terima kasih Pak Mul, mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi Mas Agung. Mudah-mudahan ini makin lancar. Amin. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.